Izinkan Bapak saat ini untuk berbicara ya Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan pada saat ini dalam kitab Yeremia pasal 11 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyawa Yeremia Terancam di Anatot. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memberitahukan hal itu kepadamu, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang anak yang ingin mencabut nyawamu dengan mengatakan, janganlah berbuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Demikian jawab bagian bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia. Biarlah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca, mendengar, dan mampu mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita di tiap-tiap saat. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih dan kemurahan Tuhan terus dicurahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita boleh ada di minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Januari tahun pelayanan 2025. Baru-baru ini juga kita ada dalam perayaan atau kita memperingati masuknya Injil di Tanah Banggai pada tanggal 21 Januari. Tepatnya kita boleh berusia di tahun 112. Kita bersyukur ini bukan menjadi kebanggaan kita bersama, kebanggaan pribadi kita masing-masing, tetapi ini wujud kecintaan kita kepada Tuhan. Tuhan akan terus memberkati pelayanan kita di tiap-tiap saat dan waktu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian bacaan kita pada saat ini saudara-saudara diceritakan kalau nyawa Yeremia sedang terancam di Anatot. Nyawa Yeremia terancam di Anatot karena dia sedang menyampaikan kebenaran firman. Kita perlu ketahui Anatot adalah kota imam. Kita boleh baca dalam pasal 1 bagian bacaan dalam kitab Yeremia. Bahkan juga Anatot ini adalah tempat Yeremia lahir sebenarnya. Tapi saat dia memberitakan firman di tempat ini, dia mengalami penolakan. Orang-orang tidak senang saat mendengar firman yang disampaikan oleh Yeremia. Bahkan pada ayat 19 bagian bacaan kita pada saat ini ada persepakatan jahat di antara orang-orang Anatot untuk melenyapkan Yeremia. Mereka berkata dengan sebuah ungkapan, marilah kita melenyapkan pohon beserta buahnya. Ini sebuah ungkapan yang dipakai pada waktu itu yang artinya marilah kita melenyapkan dia, Yeremia, sampai ke akar-akarnya. Artinya marilah kita melenyapkan dia, baik keluarganya, baik itu ayah dan ibunya, semua keluarganya, biar namanya ini tidak diingat lagi. Jadi ini persepakatan mereka sangat jahat. Mereka mau merusak nama baik Yeremia dengan tuduhan-tuduhan. Kalau nama baik Yeremia sudah rusak, maka nubuat yang disampaikan oleh Yeremia
Menjadi pertanyaan mengapa Yeremia ingin sekali dibunuh? Apa alasannya Yeremia mau dibunuh? Karena Yeremia membawa pesan firman Tuhan. Sehingga saat firman itu datang, mereka tidak mau menerima. Kalau saat firman Tuhan itu menegur dosa mereka, itu yang membuat mereka tidak bisa menerima Nabi Yeremia. Sehingga bukannya mereka bertobat, malah merencanakan untuk membunuh hambanya. Ketika firman Tuhan yang dibawa Nabi Yeremia datang dan firman Tuhan datang menegur zona nyaman mereka yang telah hidup dalam dosa, mereka menjadi tersinggung. Mereka menjadi sakit hati dan ingin melenyapkan hambanya. Tapi saya yakin kalau di jemaat soal ini tidak ada yang demikian. Amin. Amin. Kita percaya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bertindak benar, bertindak jujur, bertindak adil tidak selamanya diterima dengan baik. Betul atau betul? Walaupun maksud kita baik, tapi orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran akan berbuat sesuatu untuk menjatuhkan kita. Padahal sebenarnya tujuannya itu baik, tujuannya itu mulia. Sehingga ini pun yang dialami oleh Nabi Yeremia pada saat ketika keadaan nyawa Yeremia terancam, dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dia hanya bisa berseru kepada Tuhan. Inilah respon Yeremia. Ini menjadi penghiburan bagi kita saat orang lain tidak berbuat adil kepada kita. Ketika orang tidak berbuat adil pada kita karena kebenaran dan kemudian kita yang disalahkan, perlu kita ketahui kita punya Allah yang adil, Allah yang membelah orang-orang yang benar, Allah yang selalu ada di pihak orang benar, dan ini menjadi penghiburan bagi kita. Saudara-saudaraku, di bagian bacaan kita pada saat ini Allah mengetahui ketulusan Yeremia dan memberitakan kebenaran firman, sehingga tidak seperti anggapan orang-orang yang ada pada waktu itu. Sehingga memang kalau kita hidup di jalan Tuhan, kita hidup di jalan orang benar, walaupun lingkungan tidak benar, walaupun lingkungan berusaha menjatuhkan kita dan sebagainya, tapi kalau kita hidup benar, maka pasti Tuhan ada di pihak kita. Dan ini juga yang menjadi respon Yeremia pada saat ia berada dalam pergumulan, ia berada dalam kesedihan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mengalami keadaan yang sama seperti Yeremia, tapi mungkin konteksnya berbeda, pergumulan kita tidak sama seperti Yeremia, karena pada waktu itu pergumulan Yeremia adalah bergumul pada saat pemberitaan firman yang tidak diterima oleh Anatot. Sedangkan pergumulan kita di zaman modern ini adalah kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan. Kita menemukan masalah jodoh untuk anak-anak muda, masa depan kita, kesehatan dan sebagainya. Karena itu saudara-saudara, apa yang kita pelajari dan bagian bacaan kita pada saat ini adalah lakukanlah tindakan benar sesuai dengan perintah Allah. Jangan seperti orang Anatot yang mengeraskan hati ketika mendengarkan firman Tuhan. Lembutkanlah hati kita supaya benar-benar firman itu masuk menjiwai